Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Pastinya dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman, harus ya. Oke, kita mau pilih kartu lagi nih. Temanya kali ini judulnya, aku rasa kamu sudah baca ya. Aku ulangi judulnya, yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Dia suka, dia kagum, dia sayang, atau bahkan sudah cinta, tapi tidak mau diungkapkan sama kamu. Dia menyimpan tuh sendiri perasaannya ya. Kita cari tahu tentang dia, apapun tentang dia ya, nanti informasinya akan aku jelaskan apa adanya guys. Diambil positifnya, dibuang negatifnya. Kalau memang gak cocok tolong dimaklumi, tolong difahami ya. Kalau memang dari awal tidak cocok pembacaannya sama kamu, ikuti saja intuisi kamu, ikuti saja kata hati kamu ya teman-teman. Kalau memang kamu merasa gak cocok, bahkan dengan temanya sekalipun ya mungkin saja bacaannya bukan untuk kamu, dan energinya bukan energi kamu yang aku tarik ya. Pelan-pelan memilihnya, tanyakan di dalam hati kamu, mana di antara dua pilihan ini yang paling memanggil hatimu. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang menyimpan perasaannya sama kamu? Pilihan satu dan pilihan kedua, tanpa penanda apapun. Yuk kita belajar mengasah intuisi ya teman-teman ya. Oke? Siapa sih yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu? Pilihan satu. Kita mulai ya. Halo, pilihan satu, baik divine feminine, divine masculine. Kamu sudah punya pasangan atau belum? Kamu sudah menikah atau belum? Ini bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Kita mau cari tahu tentang dia yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Tertarik ini bisa saja sekedar suka, sekedar kagum, sayang, atau bahkan sudah cinta, tapi dia tidak ungkapkan sama kamu atau belum dia ungkapkan sama kamu ya. Bacaannya sangat bebas, jadi hanya kamu yang tahu situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Dilihat aja dengan cerita hidupmu ya teman-teman. Kalau memang gak cocok tolong dimaklumi, diikuti saja intuisi kamu. Kalau memang tidak cocok pembacaannya, tidak sesuai dengan harapan kamu ya harap maklum dan tolong dimaafkan. Mungkin saja bukan energi kamu yang aku tarik, mungkin saja ini energi teman-teman kita yang lain ya. Ini fun reading, jangan terlalu dibawa perasaan. Kalau memang gak cocok, diambil yang positifnya, diambil yang resonates-nya, diambil yang cocoknya. Kalau memang gak cocok sama sekali dari awal sampai akhir, jangan dipaksakan. Oke teman-teman, kita lihat siapa sih yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Siapa yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu? Di sini ada Queen of Wands. Oke. Di sini ada The Moon. Ada Three of Cups. Ada The Empress. Two of Swords. Dan ada King of Wands. Oke, King of Wands. Oke, teman-teman. Ada fire sign itu Leo, Sagittarius, kuat di Aries ya. Di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn, kuatnya di Taurus. Ada Pisces, Cancer, dan Scorpio, kuat banget di Pisces di sini. Kuat banget Pisces di sini. Ada juga air sign itu Libra, Gemini, dan Aquarius ya, teman-teman. Oke. Seperti apa sih dia yang menyimpan perasaannya sama kamu? Ya jelas dia menyimpan perasaannya sama kamu ya teman-teman. Ada The Moon dan ada Two of Swords. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya guys ya, dan berdasarkan intuisiku secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya say. Queen of Wands, dia tipikal orang yang sangat mandiri ya, baik divine feminine maupun divine masculine. Energi dominannya kemana dia nih ya, sangat mandiri. Ada Queen of Wands, ada King of Wands ya. Pekerja keras, mengerti tentang spiritualisme dan supranatural, bahkan berkecimpung di bidang itu pekerjaannya, atau memang dia lahir dari keluarga yang memang menguasai tentang spiritualitas dan terutama supranatural ya. Kedua hal itulah ya teman-teman. Bukan berarti logikanya dia tidak jalan. Oh jalan banget dia teman-teman. Ada Two of Swords ya. Logikanya jalan, orangnya cukup realistis, dan dia selalu menyeimbangkan keduanya, antara intuisinya dia yang begitu dalam, sangat dalam bahkan di sini ya teman-teman. Banyak sekali kartu intuisi di sini ya, dan juga logikanya dia pakai banget ya, seimbang antara kedua hal ini, terutama ketika dia sedang mengambil keputusan,
sedang berada di beberapa pilihan, dia benar-benar seimbangkan itu semua. Bukan tipikal orang yang suka yang terburu-buru. Apalagi kalau hal itu yang harus diputuskan ya, yang harus dia putuskan ini adalah menyangkut kebahagiaannya dia, menyangkut masa depannya dia, dan orang-orang yang dia cintai. Dia benar-benar pakai tuh logika dan intuisinya dia, gitu ya teman-teman ya. Sangat pemberani, sangat optimis, cenderung cenderung obsesif orangnya gitu ya. Dia percaya bahwa dia bisa sendiri melakukan apapun sendiri, bahkan dia percaya kalau dirinya ini mampu sendiri tanpa pasangan, bahkan tanpa orang lain yang bisa membantu dia dalam segala hal, dalam cinta, karir gitu ya. Dia tipikal orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri apabila dia jatuh dalam kekecewaan, kehampaan hidupnya gitu ya. Dia mampu menghealing dirinya sendiri. Dia mampu banget karena apa? Orangnya sangat percaya diri, guys. Di sini banyak sekali fire sign ya, terutama Aries di sini ya. Energi zodiaknya dia gitu ya. Sebenarnya dia menyimpan perasaan tertariknya sama kamu ini bukan tanpa sebab ya, bukan tanpa sebab. Kenapa dia menyimpan perasaan tertariknya? Kayaknya kalau aku lihat dari informasi tebaran kartunya ini, dia sudah punya orang lain ya. Ada Three of Cups dan ada Two of Swords ya. Dia tidak bisa gegabah, dia tidak bisa sembarangan karena ada hati yang perlu dia pikirkan. Ini mungkin kamu yang sudah punya pasangan, atau mungkin dia yang punya pasangan, atau kalian berdua. Jadi dia merasa ya udahlah, disimpan aja deh perasaan tertariknya sama kamu gitu ya teman-teman. Benar-benar disimpan dalam-dalam ya. Ada The Moon di sini soalnya. Ada beberapa momen tertentu, ada Three of Cups dan ada Two of Swords ya. Ada beberapa momen tertentu dia benar-benar bingung. Mungkin dia benar-benar jatuh cinta sama kamu, bukan hanya sekedar suka dan kagum aja, tapi di sini kayaknya sudah benar-benar jatuh cinta ya guys. Kadang-kadang ada momen tertentu dia ingin memilih di antara kedua hal ini. Ya, mungkin dia memilih kamu atau dia mau memilih pasangannya. Gitu ya. Dia ini nih pernah dalam keadaan bingung gitu ya teman-teman. Bahkan mungkin sekarang sampai tebaran kartu ini aku baca ya, dia dalam keadaan bingung. Dia jatuh cinta sama kamu, tapi dia juga tidak bisa sembarangan untuk menyudahi hubungannya sama pasangan sebelumnya ya teman-teman. Aku rasakan energinya kuat banget dari Two of Swords. Dia benar-benar lagi bingung nih saat ini ya teman-teman ya. Ya biarkan saja lah ya teman-teman, kalau memang semesta menghendaki kalian bersama, ya kalian akan bersama. Sesimpel itulah ya. Oke, intuisinya sangat tajam. Dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural ya. Dia mengerti tentang spirit guide. Dia bahkan bisa berkomunikasi, mendengar, merasakan hal-hal yang orang awam tidak bisa rasakan. Dia sering sekali dikatain halusinasi sama orang-orang yang tidak mengerti tentang dirinya gitu ya. Orangnya sangat tangguh secara fisik, secara mental. Orang ini sangat tertempa dengan kerasnya kehidupan gitu ya. Sangat pemberani, sangat frontal. Dan jujur aku lihat dari Queen of Wands dan ada King of Wands, orang ini sangat tertarik dengan yang namanya seksualitas, hubungan intim, dan mungkin bahasa cintanya dia kepada orang yang dia sayangi itu ya dengan sentuhan fisik. Itu peluk, mengelus gitu ya teman-teman ya. Ya kalian mengerti lah maksud aku ya. Ini bahasa cintanya dia ini bukan hanya sebagai kepada pasangannya saja, tapi kepada orang-orang yang dia cintai. Dia pun sering mencium orang tuanya, mencium anak-anaknya, karena di sini aku lihat ada yang sudah single parent, sudah pernah menikah ya, yang menyimpan perasaannya sama kamu dalam diam gitu ya teman-teman. Mungkin itu juga salah satu penyebab dia menyimpan perasaannya sama kamu, karena dia memikirkan perasaan anak-anaknya juga, atau mungkin kamu ya. Ini bisa vice versa ya teman-teman. Kalau pembacaan umum seperti ini, energinya bisa terbolak-balik. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Apakah kamu mengenal dia? Sangat baik mengenalnya, sangat baik. Three of Cups. Ada di lingkungan pertemanan yang sama, atau kamu dikenalin sama temannya dia ya. Kalian pokoknya ada di circle pertemanan yang sama lah. Entah kamu dikenalin sama temannya dia, atau temanmu memperkenalkan dirimu sama dirinya ya. Ada hubungannya dengan circle pertemanan kalian gitu, yang nggak jauh-jauh lah gitu orangnya dari lingkup pertemanan kalian sendiri gitu ya, kamu dengan dia gitu. Kalian pernah hangout bareng, tapi kalau hangout barengnya ini bukan hanya berdua aja, tapi sama teman-teman kamu ya, karena kamu kenal sama temannya dia,
teman dia juga kenal sama kamu ya, tinggal disesuaikan saja dengan situasi kamu sendiri ya guys. Orangnya introvert, cukup introvert ya. Meskipun dia orang yang sangat pemberani, tapi dia akan sangat tertutup untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya, nggak heran dia menyimpan perasaan kagumnya sama kamu, perasaan apapun perasaannya dia lah sama kamu ya teman-teman, dari suka, kagum, sayang atau bahkan cinta. Dia bisa tuh menutup rapat-rapat tanpa dia curhat atau dia cerita sama teman-teman dekatnya atau sama keluarganya gitu ya teman-teman. Dia bukan tipikal orang yang sering cerita masalah pribadinya dia. Memang ini antara introvert dan extrovert ya. Di kedua hal ini dia bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan keadaannya gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang menurut dia sangat pribadi, dia benar-benar tertutup ya, terutama ketika dalam keadaan bingung, kecewa, ya dalam keadaan dia suka sama kamu juga dia bisa menutup rapat-rapat. Bahkan sahabatnya sendiri pun tidak tahu perasaannya dia sama kamu gitu ya teman-teman. Oke, orangnya fun banget dari Three of Cups. Orangnya fun banget, banyak temennya, banyak yang suka untuk hangout sama dia, banyak yang tertarik sama dia di lawan jenis ya. Banyak yang tertarik sama dia karena orangnya sangat ramah, friendly banget. Dia tipikal orang yang bisa hangout kemana aja, dari ke tempat yang mewah sampai ke tempat yang tidak terlalu mewah dia bisa gitu ya. Dia tidak pernah memilih-milih teman guys, Three of Cups ya. Dia tidak pernah memilih-milih teman, tapi karena faktor dia kurang percaya sama orang lain, jarang banget yang dianggap teman dekat atau sahabat. Jadi rata-rata ya berteman aja, tapi dia tidak punya tuh yang namanya sahabat atau teman dekat tuh nggak punya gitu ya teman-teman ya. Ada momen-momen tertentu dia bisa jadi extrovert, ada momen-momen tertentu dia sangat tertutup atau introvert ya teman-teman. Ada di Empress, sangat bijak orangnya, cukup sabar ya orangnya. Seperti tadi aku jelaskan, ini single parent, dia sudah punya anak, entah dia entah kamu ya teman-teman ya. Energinya bisa vice versa nih soalnya. Good looking, baik divine feminine maupun divine masculine ya, baik laki-laki maupun perempuan, dia sangat good looking. Dia sangat menjaga tubuhnya supaya kelihatan segar, sehat, seksi gitu ya, keren gitu ya. Dia selalu memperhatikan fashionnya dia dari atas kepala sampai ujung kaki gitu ya. Dia punya kemampuan finansial yang sangat baik guys ya. Dia punya kemampuan finansial yang sangat baik. Dan jujur aku lihat di sini kebanyakan pekerjaannya dia nih yang ada hubungannya dengan dunia spiritual dan supranatural ya. Dia memanfaatkan banget kemampuannya dia dalam hal itu gitu. Dia bisa mendeteksi orang-orang yang maksudnya tidak baik untuk hidupnya. Ya, benar-benar dia bisa mendeteksi siapa saja orang yang maksudnya tidak baik, tidak tulus. Bahkan dia bisa mendeteksi siapa saja yang tulus sama dia gitu ya teman-teman. Di lingkungan pertemanan dia, di lingkungan dalam hal cinta, dia bisa tahu mana orang yang memanfaatkan dia, mana yang benar-benar tulus sayang sama dia dalam segala hal ya teman-teman ya. Orangnya ini punya energi yang menarik abundance atau menarik banyak energi uang ya. Aku lihat beberapa dari dia yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu nih, dia tidak pernah susah untuk mencari uang, dia tidak pernah susah untuk mencari pekerjaan gitu ya teman-teman. Dia kalau mau kerja apa aja bisa nih gitu ya, multitalenta orangnya, tanpa dia banyak effort untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang. Ini kayaknya rezeki datang aja ke dia ya teman-teman ya. Dari The Empress, orangnya seperti tadi aku jelaskan, sangat fashionable. Dia sangat memperhatikan wajahnya supaya lebih fresh. Dia suka sekali pakai skincare kalau dia ya, baik maskulin maupun feminin ya. Dia suka sekali mewarnai rambutnya gitu ya. Pokoknya kelihatan cantik atau ganteng, kelihatan keren lah di mata lawan jenis juga seperti itu gitu ya. Dia tidak pernah kalau keluar rumah terutama ya, kalau dia beraktivitas gitu, dia tidak pernah asal-asalan teman-teman kalau pakai fashion gitu. Dia pokoknya memperhatikan banget penampilannya dia, harus kelihatan matching, keren, wangi, bersih kayak gitu ya teman-teman ya. Dia suka alam, dia suka binatang, dia pencinta binatang dan alam. Dia kalau bepergian atau holiday atau healing ya, dia suka ke alam, terutama pegunungan
yang sejuk, yang asri. Bukan berarti dia nggak suka laut ya teman-teman, dia suka, tapi banyak sekali yang lebih suka pegunungan gitu ya. Dia suka lihat tanaman, dia suka lihat bunga-bungaan gitu ya teman-teman ya. Kalau dari The Moon di sini aku merasa dia terkadang begitu sedih kalau dia rindu banget sama kamu. Kenapa sedih? Ketika dia merindukan kamu, karena kerinduannya ini, perasaan ini tidak bisa dia sampaikan sama kamu. Jadi dia benar-benar memendam itu sendiri. Jadi kadang-kadang dia sedih teman-teman, terutama ketika malam hari nih. Ketika malam hari, waktunya tidur, waktunya beristirahat total dari semua kegiatan, saat itulah dia begitu merindukan kamu ya teman-teman. Dia suka nge-gym, baik feminin maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena nggak heran ya dia suka nge-gym dan olahraga ya, olahraga apapun itulah teman-teman ya. Iya, karena dia suka terlihat menarik ya di mata orang lain, bukan hanya lawan jenis sih gitu ya. Secara keuangan sangat baik. Aku lihat di sini ada yang businessman, businesswoman, ada yang wira swasta lah, karena tipikal orang yang tidak suka bekerja di bawah pengawasan orang lain ya, yang menyimpan perasaannya sama kamu nih ya teman-teman. Kalau yang menyimpan perasaannya sama kamu ini feminin atau perempuan lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Dia tidak suka memanjangkan rambutnya sih sebenarnya, tidak suka memanjangkan rambutnya, tapi lawan jenis kalau ngelihat dia ya cantik aja, bagus aja, keren aja penampilannya gitu ya. Dia suka hal-hal yang simpel sih. Jadi dia suka mengurus tubuhnya dia, mengurus badannya dia gitu ya. Tapi tidak suka hal-hal yang ribet. Jadi dia lebih suka rambut yang tidak terlalu panjang, tapi ya dia cat gitu ya teman-teman ya. Rambutnya agak bergelombang kebanyakan ya. Ada yang lurus tapi sedikit sekali, tapi lebih banyak yang bergelombang ya, yang menyimpan perasaannya sama kamu dalam diam ini ya. Orang ini sangat pemberani ya, sangat percaya diri guys ya. Aku lihat dari Queen of Wands dan ada King of Wands. Oke, kita lihat ada flirt. Ada let go of control issue dan ada aspiration. Oke. Orang ini seperti tadi aku jelaskan ya, yang menyimpan perasaannya sama kamu ini, dia pernah mengalami perpisahan, mungkin dia pernah berpisah dengan tunangannya, hubungan yang terdahulu, bahkan di sini ada yang sudah pernah menikah dan punya anak ya. Ini yang perlu kamu tahu tentang dia yang menyimpan perasaannya sama kamu ya. Ada let go of control issue, teman-teman. Kamu jangan terlalu apa ya, sebaiknya jangan terlalu memaksakan keadaan. Jangan terlalu memaksakan keadaan, jangan terlalu pengen tahu. Karena apa? Ada let go of control issue ya teman-teman. Biarkan ini berjalan secara natural. Biarkan dia dengan perasaannya dia, biarkan dia dengan keputusannya sendiri. Karena apa teman-teman? Kalau dia sudah memutuskan untuk maju ke kamu, dia akan maju. Kalau memang semesta merestui keinginannya dia untuk maju ke kamu, atau setidaknya mengungkapkan perasaannya sama kamu suatu saat nanti, ya itu akan terjadi. Tapi jangan memaksakan keadaan supaya kamu pengen tahu banget, kamu cari tahu banget gitu ya, di kehidupan kamu gitu ya, di real life-nya kamu gitu. Jangan memaksakan keadaan banget teman-teman. Kalaupun nanti kamu sudah tahu perasaannya dia gitu ya sama kamu, dia sudah beranikan dirinya untuk menyatakan perasaannya sama kamu, ya biarkan itu berjalan secara natural. Kalau memang kalian jodoh, semua akan terjadi kok gitu ya teman-teman ya. Ada flirt. Kalau nanti dia memutuskan untuk menyatakan perasaannya sama kamu, kamu akan tahu banget. Karena di sini ada fire sign ya teman-teman, kuat banget di fire sign. Jadi dia yang tadinya tertutup dengan perasaannya sama kamu, dan dia yakin dengan perasaannya sama kamu suatu saat nanti, dan yakin untuk maju sama kamu akan tahu banget. Karena dia bakalan banyak menggoda kamu. Dia bakalan banget ngeliatin kalau dia suka sama kamu dan siap untuk menjalin hubungannya sama kamu gitu ya. Setidaknya untuk menyatakan perasaannya dia udah siap. Akan banyak kamu bakalan tahu banget deh kalau nanti dia memperlihatkan perasaan cintanya sama kamu bakalan tahu banget. Dia bakalan terbuka banget gitu ya teman-teman ya. Kita cari tahu lagi informasi tambahan tentang dia yang menyimpan perasaannya sama kamu ya teman-teman. Pilihan 1, dia yang menyimpan perasaannya sama kamu. Seperti apa dia? Informasi tambahannya apapun itu ya. Oke, di sini informasi tambahannya adalah lesung pipit. Dia mungkin punya lesung pipit ya, itu yang membuat dia terlihat sangat menarik ya, teman-teman. Ada secret admirer ya, kita bicara tentang secret admirer ya. Ya jelas dia mencintai kamu dalam diam. Di sini ada pekerja keras, kelihatan banget ya. Di sini banyak sekali energi yang
sangat optimis, pekerja keras, sangat obsesif gitu ya teman-teman. Orang yang pekerja keras cuek ya, makanya dia tidak terlihat tertarik sama kamu, padahal kamu nggak tahu di dalam hatinya seperti apa ya. Ada mapan, ada kurus ya. Oke, kita lihat inisialnya dia yang menyimpan perasaannya sama kamu. Inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya teman-teman ya. Pilihan 1, universe, yang menyimpan perasaannya sama kamu. Oke, rapin dulu ya. Di sini ada huruf A, M, S, F, B, D, P, H, apa ini? O, ada Q, ada K, ada L, W, V, D, T, dan K lagi ya teman-teman. Ini inisial panggilannya dia, atau mungkin dari huruf-huruf ini bisa kamu bentuk namanya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panjangnya dia gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku baru dapat informasi yang masih menyimpan perasaannya sama kamu ya, yang masih menyimpan perasaannya sama kamu ini adalah seseorang yang pernah dekat sama kamu. Kamu merasa di ghosting sama dia, atau kamu mungkin pernah punya hubungan spesial sama dia ya, alias mantan lah ya. Alias mantan ya teman-teman ya. Dikit sekali dari kamu yang masih menyimpan perasaannya sama kamu ini adalah mantanmu, atau pernah dekat lah sama kamu ya. Mungkin karena perpisahan kalian dia tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita cari tahu lagi sedikit informasi tambahannya tentang dia yang menyimpan perasaannya sama kamu guys. Pilihan 1. Oke, di sini ada Aries. Kuat sekali ya energi Aries di sini ya. Dia yang mencintai kamu dalam diam nih. Ada Aries, ada Libra, ada 10, ada 4 ya. 10 dan 4 ini mungkin nomor favoritnya dia, atau hubungannya dengan tanggal lahirnya dia, bulan lahirnya dia gitu ya teman-teman ya. Itu dia yang masih menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Perasaan tertarik itu bisa suka, kagum, sayang, atau bahkan cinta ya teman-teman. Jangan dipaksakan keadaannya. Kalau memang dia nanti maju ke kamu, jangan dipaksakan, biarkan dia mengikuti kata hatinya sendiri ya teman-teman ya. Berjalan semua secara natural dan alami. Kalau semesta menghendaki kalian bersama, kalian akan bersama apapun yang terjadi ya. Oke. Bye-bye. Dia yang menyimpan perasaannya sama kamu ya, dia yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Ini tertarik bisa saja suka, kagum, sayang, atau bahkan cinta, tapi dia tidak mau mengungkapkannya sama kamu, atau belum mau mengungkapkannya sama kamu ya. Pilihan kedua, kita mau cari tahu tentang dia, apapun tentang dia akan aku jelaskan. Tebaran kartunya apa adanya ya teman-teman, apa adanya berdasarkan intuisiku secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana, hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang tahu jalan cerita kamu, hanya kamu yang tahu situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman. Kalau memang tidak cocok sama sekali pembacaannya, jangan dipaksakan ya. Ikuti saja intuisi kamu. Kalau intuisi kamu berkata bahwa ini bukan untuk kamu, ya ikuti saja ya teman-teman. Ditinggalkan saja kalau memang nggak cocok. Ambil yang positifnya, ambil yang resonate-nya, ambil yang cocoknya, didoakan yang positifnya, dibuang energi negatifnya. Jangan terlalu dibawa perasaan kalau memang nggak cocok sama dirimu ya teman-teman ya. Ini fun reading. Jangan baper, jangan berikan energi negatif untuk dirimu, untuk hidupmu, dan terutama untuk orang lain ya. Oke, kita langsung ya pilihan kedua. Dia yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Seperti apa dia? Ada The Tower. Oke, orangnya emosional banget ya. Oke, Page of Pentacles, Knight of Pentacles, The Chariot. Oke, Six of Cups, dan ada Three of Pentacles. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer. Kuat banget Cancer di sini ya. Kuat banget Cancer di sini. Scorpio, Pisces, Cancer, ada ada Aries ya. Ya. Dia yang menyimpan perasaannya sama kamu. Sukakah dia? Kagumkah dia? Tertarik, pokoknya tertarik, sayang atau cinta lah ya teman-teman ya. Ada The Tower, orangnya sangat emosional, mudah marah, tipikal orang yang suka sekali memberi kejutan. Misalnya ini hanya contohnya saja, dia suka memberi kejutan di momen-momen tertentu, misalnya ulang tahun,
kepada orang-orang yang dia sayang. Siapapun itu, pasangannya, sahabatnya, temannya, keluarganya, orang tuanya gitu ya. Orang yang senang sekali memberi kejutan lah gitu ya. Apapun itu kejutannya, dalam hal yang positif ya. Dari The Tower, ya seperti tadi aku jelaskan, orangnya gampang marah, sangat emosional ya teman-teman ya. Dia pernah mengalami titik terendah di dalam hidupnya dia pernah mengalami perpisahan yang sangat sakit, perpisahan yang begitu mendadak. Dia lagi bahagia-bahagia, harapannya sudah ditanamkan kepada pasangannya terdahulu, tiba-tiba sesuatu terjadi, entah itu mungkin ditinggalkan pasangan untuk selamanya, atau memang ada ketidakjujuran di dalam hubungannya terdahulu. Benar-benar dia merasa sakit, shock banget, kaget banget dengan perpisahan itu ya teman-teman. Apapun itu jenis hubungannya dia terdahulu gitu ya. Atau mungkin saja dia pernah mengalami rasa kecewa yang amat sangat karena dihianati di lingkungan keluarganya, pertemanannya, karirnya dia yang tiba-tiba jatuh gitu. Intinya orang ini pernah mengalami rasa sakit, rasa kecewa yang teramat sangat, sampai dia merasa dia menjalani semua awakeningnya dia, kebangkitan spiritualnya dia ini sendirian. Tidak ada teman sama sekali, tidak ada yang bisa diajak curhat sama sekali gitu ya. Dia sudah mengalami spiritual awakening ya teman-teman ya, yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu ini gitu ya. Ada Page of Pentacles dan ada Knight of Pentacles. Teman-teman, jujur aku lihat di sini, memang saat ini dia masih menyimpan perasaan tertariknya sama kamu, apapun itu ya, apapun itu judulnya perasaannya. Tapi ini sangat berbeda, sangat kontras dengan pilihan satu tadi. Pilihan satu tadi kayaknya kecil kemungkinan orang yang menyimpan perasaan tertariknya sama dia itu kecil kemungkinan untuk mengatakan. Tapi kalau pilihan kedua ini, kayaknya dia akan maju sama kamu. Meskipun sangat lama, meskipun sangat lambat pergerakannya. Karena saat ini dia masih memikirkan semuanya matang-matang. Ya, memikirkan semuanya baik-baik. Meyakinkan, atau setidaknya meyakinkan dirinya kalau memang yang dia rasakan adalah suka sama kamu. Ingin mendekati kamu. Banyak yang ingin dia yakinkan. Mungkin dia meyakinkan dirinya benar-benar suka sama kamu, atau dia meyakinkan kamu suka sama dia, atau dia meyakinkan bahwa kamu belum ada pasangan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali yang ingin dia yakinkan sebelum dia maju ke kamu. Karena apa? Pergerakannya sangat lama, guys. Ya, ada Page of Pentacles dan ada Knight of Pentacles. Sangat lama, cenderung stagnan. Ya, tapi ketika dia siap, kamu akan kaget banget sih. Kalau dia siap untuk menyatakan perasaannya sama kamu bakalan kaget banget, kamu bakalan gak nyangka banget. Karena apa? Dia kelihatan gak tertarik sama kamu. Dia tipikal orang yang cuek, kelihatan gak tertarik. Dia di lingkungan pekerjaan kamu lebih banyak ya, karena di sini ada Page of Pentacles, Knight of Pentacles, dan ada Three of Pentacles. Dia di lingkungan pekerjaan kamu, dia satu tempat kerjaan sama kamu. Kalau kamu businessman, businesswoman, wira swasta, dia dia rekan bisnis kamu. Intinya di sini yang menyimpan perasaan sama kamu nih, orang yang ada kaitannya dengan pekerjaan kamu, apapun jenis pekerjaan kamu, entah dia customer kamu, ya, entah memang dia rekan kerja kamu. Intinya kamu sering sekali bertemu sama dia di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kamu mencari uang lah. Dari Three of Pentacles, orangnya ini punya posisi yang cukup tinggi, mungkin jabatannya cukup tinggi, mungkin penghasilan sangat tinggi di atas kamu, mungkin penghasilannya gitu. Dia punya banyak teman. Dia orang yang bisa dipercaya dalam hal pekerjaan. Dia dianggap orang yang sangat kompeten di bidangnya, di bidang pekerjaan ya tentunya ya teman-teman ya. Ini bidang pekerjaan atau pendidikan ya. Mungkin satu kampus sama kamu, mungkin dia ada kaitannya dengan cara kamu mencari uang gitu ya teman-teman. Di lingkungan pekerjaan kamu maksudnya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Karena di sini aku lihat ada yang masih mengenyam pendidikan gitu ya. Dan banyak sekali yang sudah bekerja gitu ya. Ya ini di lingkungan pekerjaan kamu, dia kelihatan cuek sama kamu. Dia kalau bicara sama kamu ini, kalau ngobrol sama kamu ini, cuman bicara seputar pekerjaan aja. Jadi kamu gak akan pernah menyangka kalau ini orang sebenarnya suka sama kamu, menyimpan perasaannya sama kamu. Mungkin juga dia menyimpan perasaan kagumnya sama kamu ya. Mungkin kamu dinilainya sangat menarik secara fisik, kamu orang yang sangat humble mungkin dinilai sama dia. Mungkin pekerja keras, sangat mandiri, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Oke, dari The Chariot, iya, orang ini seperti tadi aku jelaskan ada The Chariot dan ada Three of Pentacles. Orang ini sangat humble, sangat ramah, banyak temennya, good looking, baik feminin maupun maskulin ya, good looking nih.
banyak yang suka sama dia lawan jenis nih teman-teman ya. Dia punya perbedaan sama kamu, banyak sekali perbedaan itu, banyak ininya ya, banyak jenisnya gitu. Perbedaan usia ada, perbedaan agama dan kepercayaan ada, perbedaan suku ada, perbedaan warna kulit ada di sini, perbedaan pola pikir yang sangat jauh kamu sama dia juga ada. Pokoknya banyak sekali perbedaan kamu sama dia. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa dia sampai sekarang masih menutupi perasaannya sama kamu. Tapi pilihan kedua, kuat sekali dia akan maju ke kamu. Kuat sekali dia akan maju ke kamu ya. Ada Page of Pentacles, Knight of Pentacles, The Chariot. Ya, tapi memang lama ya, pergerakannya lama. Banyak sekali yang dia pikirkan. Mungkin dia juga sekarang masih fokus sama pekerjaannya dia, karirnya dia lagi menjulang gitu ya. Teman-teman, mungkin juga dia banyak pilihan. Banyak yang naksir gitu, banyak yang suka lawan jenis gitu. Jadi itu yang menjadi bahan pertimbangannya dia gitu ya. Teman-teman, orangnya good looking seperti tadi aku jelaskan. Karena dia punya kemampuan finansial dan memang dia pada dasarnya suka hal-hal yang sifatnya mewah. Orang ini cenderung suka barang-barang yang branded, suka barang-barang yang sedikit pricey gitu ya, barang-barang yang mahal. Dia suka bepergian ke tempat-tempat mahal. Dia suka tanaman, dia suka terutama bunga nih di sini aku lihat ya. Dia suka tanaman sebenarnya, terutama bunga. Mungkin dia bekerja di bidang itu yang ada hubungannya dengan tanaman dan bunga. Mungkin dia juga salah satu hobinya adalah menanam tanaman, menanam bunga di rumahnya dia. Bahkan di tempat kerjanya dia sering menyempatkan waktu untuk menyiram tanaman, kayak gitu-gitulah teman-teman yang ada hubungannya dengan tanaman. Dia suka banget gitu ya. Dia suka terlihat sangat menarik kalau lagi beraktivitas di luar, lagi ngumpul sama teman-temannya, bekerja, atau bahkan dia ngedate sama kamu nanti, sama pasangannya gitu ya. Dia sangat tidak suka terlihat tidak menarik. Ya, dia sangat tidak suka terlihat tidak menarik. Meskipun kalau di rumah dia lagi beristirahat, di rumahnya dia terlihat biasa-biasa saja, cuman kalau dia keluar, terutama kalau ketemu sama teman-temannya, sama orang yang dia suka gitu ya, kamu akan melihat dia orangnya sangat menarik dari kepala sampai ke bawah, sangat matching, harum, dia sangat bersih, dia suka kebersihan, tubuhnya bersih, wangi, sangat fashionable teman-teman. Tapi dia punya kemampuan secara finansial, jadi ya wajar-wajar saja ya kalau dia sedikit menghargai kerja kerasnya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri dengan barang-barang yang dia suka, dengan hobi-hobi yang dia suka. Terserah aja gitu ya, tapi dia punya kemampuan secara finansial guys ya. Ini orang sukses. Aku lihat di sini kalau dia beraktivitas, dia suka pakai kendaraan roda 4, mobil maksudnya gitu. Dia lebih suka pakai mobil, kendaraan roda 4. Ada yang suka pakai motor, tapi sedikit sekali. Ini lebih banyak yang suka beraktivitas di luar rumah itu pakai mobil ya. Mungkin adem, mungkin nggak panas, nggak kena hujan gitu kali temennya, mungkin ya teman-teman ya. Oke, dari Six of Cups yang menyimpan perasaannya sama kamu, ini adalah teman kecil kamu ya. Ada perbedaan umur yang cukup jauh antara kamu sama dia. Mungkin ini yang membuat dia jadi ragu-ragu untuk mendekati kamu. Ada perbedaan umur antara kamu sama dia teman-teman. Ini teman kecil kamu, ini sahabat kecil kamu. Tapi ketika kalian ketemu lagi ketika kamu dewasa, sudah remaja, ketemu lagi, perasaannya dia waktu kecil kan berteman. Ketika ketemu di usia yang dewasa, di usia remaja, itu bukan berteman lagi. Tapi dia tiba-tiba merasa ada chemistry sama kamu, merasa ketertarikan sama kamu, mungkin bahkan jatuh cinta sama kamu di sini ya. Ada Six of Cups. Ini orang dari masa lalu bisa juga, yang pernah spesial sama kamu, punya hubungan cinta sama kamu, ada mantan, ada kamu pernah dekat sama dia tapi entah kenapa pendekatan itu tidak berlangsung. Pendekatan itu tidak berlangsung ke jenjang yang lebih ada komitmennya di situ, entah itu pacaran, entah itu tunangan, menikah, segala macam. Kamu pernah pendekatan sama orang ini, tapi kamu merasa di ghosting. Dia kembali lagi ke dalam hidup kamu, tapi dia menunjukkan sikap yang cuek, tapi sebenarnya dia menyimpan perasaan tertariknya sama kamu teman-teman ya. Ini orang dari masa lalu kamu, entah itu apa hubungannya sama kamu. Itu banyak ya teman-teman. Di sini ada yang pendekatan, ada yang bahkan sudah punya hubungan spesial, hubungan cinta sama kamu. Intinya yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu ini adalah orang dari masa lalu kamu.
Di sini juga ada yang berteman cukup akrab di masa kecil kamu ya teman-teman ya. Dari Three of Pentacles ya, orang ini sangat humble. Teman-teman, pilihan kedua kayaknya fix ya. Ini orang akan datang ke kamu sih, akan menyatakan perasaannya sama kamu ya. Masalah kamu mau terima kedatangan dia, kehadiran dia di dalam hidup kamu atau tidak, ya free will ya, balikan ke kehendak bebas kamu saja nanti ya teman-teman ya. Ikuti saja kata hati kamu. Kamu suka, kamu bilang suka. Jangan dikasih harapan palsu nih anak orang ya. Tapi kalau kamu nggak suka ya katakan nggak suka. Kalau suka ya jalani gitu ya teman-teman. Kamu tahu lah, kamu sudah dewasa dan bijaksana ya dalam memutuskan kehidupan percintaan kamu gitu. Tapi fix yang kedua kayaknya dia akan memperlihatkan perasaan tertariknya sama kamu ya. Meskipun pada awalnya dia tidak ada ekspektasi untuk menjalin cinta sama kamu ya. Jujur ya teman-teman. Dia ekspektasi dia hanya ingin menyatakan perasaannya sama kamu tanpa ada keinginan berlebihan sama kamu. Ya, teman-teman ya, dia hanya ingin menyatakan perasaannya sama kamu sih di sini. Karena perasaan ini cukup lama dia pendam, teman-teman ya, cukup lama dia pendam. Dia cukup lama stalking kamu, cukup lama ngeliatin kegiatan kamu, entah itu dari sosial media, entah dia candid kamu dari jauh gitu ya. Karena di sini dia ada di lingkungan pertemanan kamu ya. Entah dia suka lihat foto-foto kamu di sosial media, apapun itu. Dia sudah cukup lama memendam perasaan tertariknya sama kamu ya, teman-teman. Orang ini suka mewarnai rambutnya, baik feminin maupun maskulin. Kalau dia feminin, dia suka menggerai rambutnya, dia jarang banget menguncir rambutnya. Karena balik lagi menurut dia akan terlihat lebih feminin, akan terlihat lebih cantik mungkin, akan terlihat lebih menarik kali gitu kali ya teman-teman. Dia suka memanjangkan rambutnya kalau dia feminin. Tadi aku sudah kasih tahu belum sih kalau ini good looking ya. Kalau dia feminin, aku lihat di sini ada beberapa dari kamu yang menyimpan perasaannya sama kamu ini pakai kerudung ya teman-teman, penutup kepala, kerudung atau jilbab gitu ya. Ya, kalau misalnya dia maskulin juga dia sangat fashionable banget, sangat seksi, sangat keren, tubuhnya sangat sehat. Dia suka olahraga, sekedar olahraga kecil, yang penting menurut dia olahraga itu penting gitu ya teman-teman ya. Kalau dia maskulin, dia tinggi badannya, lebih tinggi dari kamu, jauh. Kalau dia maskulin, tinggi badannya jauh lebih tinggi dari kamu ya teman-teman ya. Aku lihat di sini ada beberapa dari kamu bisnismen, bisniswoman, dia wira swasta ya, yang menyimpan perasaannya sama kamu. Tadi aku udah jelaskan ya soal itu ya. Oke, kita lihat apa yang perlu kamu tahu. Ada unrequited love. Oke, dia merasa sebelum dia merasa gini loh teman-teman, merasa kamu sudah menolak dia sebelum dia maju. Dia merasa kamu tidak tertarik sama dia, gitulah intinya. Karena ya aku lihat sih di sini memang kayaknya kamu tidak menyangka kalau orang ini punya perasaan sama kamu gitu ya. Kamu hanya menganggap orang ini teman, apalagi kalau itu ada di lingkungan pekerjaan kamu. Ya dia merasa kamu tidak tertarik sama dia. Mungkin itu yang membuat dia belum bisa secepat itu maju di kamu. Mungkin itu yang membuat dia hanya ingin menyatakan perasaannya sama kamu tanpa ada ekspektasi untuk jadian sama kamu gitu ya. Dia merasa kamu tolak. Dia merasa kamu tidak tertarik sama dia ya. Dia udah asumsi begitu, padahal dia belum menyatakan juga, dia belum jujur sama kamu juga, tapi ya jauh di dalam hatinya dia merasa kamu tidak tertarik sama dia. Hanya menganggap dia teman lah gitu ya. Di sini ada release your ex. Bebaskan dirimu dari energi mantan. Apalagi mantan yang membawa kesedihan sama kamu, dibebaskan teman-teman, supaya energi cinta kamu itu terbuka, supaya diri kamu bisa mendapatkan cinta baru yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lepaskan semua energi mantan, apalagi itu yang memori-memori yang menyakitkan dilepaskan. Yang indah-indah bolehlah ya disimpan. Oke, playfulness. Orang ini sebenarnya fun ya teman-teman. Kalau dia nanti datang ke kamu, dia akan menyatakan dengan cara yang riang, dengan cara yang fun, bukan dengan serius gitu ya teman-teman, bukan dengan cara yang kaku gitu, enggak. Karena pada dasarnya orang ini fun banget, makanya banyak sekali teman-temannya dia yang suka bergaul sama dia, karena orangnya sangat ramah, friendly banget gitu ya teman-teman ya. Asik banget sebenarnya orangnya ini gitu ya teman-teman ya. Dia juga akan menyatakan perasaannya sama kamu dengan cara yang asik, dengan cara yang santai, tidak memaksa, nggak terkesan kaku gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi informasi tambahan tentang dia. Ini kita cari tahu tentang inisial panggilannya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia, atau bisa saja huruf-huruf ini kamu
gabung menjadi satu, menjadi sebuah nama gitu ya teman-teman. Tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, pilihan kedua yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Pilihan kedua, universe please. Banyak sekali. Oke, aku rapiin dulu guys ya. Oke, di sini ada huruf O, B, E, S, U, U, K, M, M, F, S, Q, N, N, D, dan R ya. Teman-teman, aku dapat informasi. Mungkin saran kali ya, jangan, kalau misalnya kamu sudah bisa menduga siapa ini orangnya, jangan dipaksakan dia untuk cepat-cepat menyatakan perasaannya sama kamu ya teman-teman. Kalau memang sudah waktunya tiba, dia akan maju tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya, dia akan maju tanpa ada paksaan dari siapapun, dari teman-temannya, dari keluarganya, atau bahkan dari kamu. Jangan disindir-sindir. Kamu cukup tahu aja kalau memang kamu sudah bisa menduga siapa orangnya, karena memang kamu sering ketemu sama orang ini. Dia di lingkungan pertemanan kamu ya. Kalau memang semesta sudah menggerakkan hatinya tanpa ada paksaan dari siapapun, dia akan bergerak ya teman-teman ya. Oke, informasi tambahan tentang dia yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Pilihan kedua, universe please. Yang menyimpan perasaan tertariknya kepada mereka yang memilih pilihan kedua. Informasi tambahannya. Oke, banyak sekali. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, teman-teman, ini informasi tambahannya tentang dia yang menyimpan perasaannya sama kamu ya. Perasaan tertariknya sama kamu itu suka, kagum, sayang, atau bahkan sudah cinta. Di sini ada pekerja keras. Tadi sudah aku jelaskan, jelas orang ini pekerja keras. Dia mencapai kemapanan dia secara finansial, keamanan finansial dia, karirnya dia yang cukup cemerlang saat ini ya. Bahkan dia dipercaya sama rekan kerjanya dia, sama atasannya dia itu ya karena dia bekerja keras. Dan perjalanannya dia mencapai kemakmurannya dia saat ini tuh sangat sulit ya teman-teman. Ada up and down-nya gitu, nggak secepat kilat gitu ya. Dia mencapai kesuksesannya dia. Di sini ada teman jadi cinta ya. Ini di lingkungan pertemanan kamu ya teman-teman. Ada teman kecil kamu atau lebih banyak di sini rekan kerja kamu ya. Ada pelin-pelan. Terkesannya pelin-pelan padahal dia banyak pertimbangan ya, mempertimbangkan kebahagiaan dia, kebahagiaan kamu, orang-orang sekitar. Atau dia meyakinkan dirinya bahwa dia memang benar-benar suka loh sama kamu, sampai akhirnya dia siap untuk menyampaikan pesannya sama kamu. Ada baby face, terlihat imut-imut dibandingkan usia sebenarnya. Ada orang yang egois, terkesannya egois ya teman-teman. Ada ya tadi ada the tower ya, ya orangnya cukup keras, emosional, agak pemarah, egois. Ada secret admirer, kita memang membicarakan tentang secret admirer, dan informasi tambahannya keluar secret admirer ya teman-teman. Ada olahraga, tadi juga aku sudah jelaskan orang ini suka olahraga, nge-gym, apapun olahraga kecil pun dia lakuin ya teman-teman ya. Yang penting sehat badannya, bugar gitu. Orangnya misterius, agak tertutup ya kalau untuk hal-hal pribadi. Ada mandiri banget, ada energi Taurus, ada orphan, ada kacamata hitam. Orphan ini tadi dari Tower aku sudah jelaskan, orang ini sudah mengalami spiritual awakening. Dia pernah ditinggalkan orang-orang yang dicintai, pasangan, orang tua, siapapun itu ya, untuk selamanya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat cari tahu lagi. Kita cari tahu lagi informasi tambahannya tentang dia yang menyimpan perasaan sama kamu dalam diam. Kedua. Oke, di sini ada angka 7, ada angka 3. Ada Aquarius, ada Cancer ya. Mungkin 7 dan 3 ini adalah angka spesial di hidupnya dia, bulan kelahirannya dia, tanggal kelahirannya dia, atau memang dia suka sekali dengan angka-angka ini, apapun itu ya. Atau dia pernah melihat angka 777, 333 ya teman-teman ya. Oke, itu dia yang masih menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Untuk pilihan kedua kayaknya sebagian besarnya dia akan maju sih ke kamu. Cuman memang gerakannya sangat lama ya teman-teman. Pertimbangannya sangat banyak untuk dia ya. Kalau ditanya apakah dia sudah punya pasangan atau belum, kalau yang pilihan kedua ini orangnya single, sebagian besar single dia ya teman-teman. Ada yang pernah sudah menikah, maksudnya. Oleh karena itu dia jadi kayak lebih pemilih ya saat ini ya, untuk memilih pasangan selanjutnya dia agak pemilih nih ya. Oke, pilihan kedua, semoga cocok, semoga resonance. Bye bye.